Assalamualaikum Diana. Ibu, Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Diana, bisa tidak hari ini kita ngobrol-ngobrol? Oh, boleh kok, Bu. Soalnya kemarin Ibu ada dengar sedikit masalah gitu lah. Makanya Ibu pengen kita ngobrolin itu gitu. Diana udah tahu belum apa tujuan obrolan kita kali ini? Iya, Bu. Sepertinya saya ingin ada jalan keluar untuk masalah nilai saya di pelajaran matematika, Bu. Sebelumnya, terima kasih ya, Bu, sudah mau membantu masalah saya. Iya, sama-sama. Jadi tujuan obrolan kita ke depan nanti adalah untuk mencari solusi tentang permasalahan nilai matematika kamu ya Diana ya. Iya, Bu. Sekarang boleh, diceritakan apa masalahnya? Jadi gini, Bu, ceritanya. Pak Nano kan adalah guru matematika saya. Beliau membuka les Mhm. privat matematika, Bu, di rumahnya. Nah, sebagian besar teman-teman di kelas itu mengikuti les tersebut. Saya dan beberapa teman tidak ikut. Nah, saya merasa Pak Nanu itu tidak adil, Bu, terhadap nilai-nilai kami. Teman-teman yang les sama beliau mendapat nilai yang lebih baik dari saya dan teman-teman yang tidak les. Dan kami juga sering disindir-sindir, Bu. Oh begitu, jadi kamu dan teman-teman yang tidak les mendapat nilai yang kurang baik, dan kalian sering disindir. Iya, Bu, betul. Nilai kurang baik di sini maksudnya bagaimana ya Diana? Boleh dijelaskan, mengapa kamu merasa diperlakukan tidak adil? Jadi gini, Bu, kan kemarin kami eh, jadi gini, Bu, jadi Pak Nano kan kemarin memberi tugas matematika 10 soal. Dari 10 soal tersebut, saya bisa mengerjakan semuanya. Saya mengikuti cara yang ada di buku. Beberapa teman juga mengerjakan dengan cara yang sama. Nah, teman-teman yang ikut les pada Pak Nano mengerjakan soal dengan cara yang berbeda. Itu adalah cara kedua, Bu. Cara yang diajarkan Pak Nano saat les privat. Dan karena berbeda cara, nilai saya nol, Bu. Salah semua. Sedangkan mereka yang les mendapat nilai sesuai jumlah soal yang benar. Halo Diana? Oh begitu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya belum melakukan apapun, Bu. Hanya saling koreksi antar teman saja di kelas. Saya nggak enak, Bu, sering disindir-sindir karena tidak ikut les. Oh gitu, selain saling koreksi antar teman, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi sikap Pak Nano yang menurut kamu tidak adil? Saya ingin bicara, Bu, dengan Pak Nano. Ingin bertanya langsung alasan beliau memperlakukan kami begini. Nah itu solusi yang bagus Diana, bertanya langsung dengan Pak Nano. Bagaimana kamu akan bertanya dengan beliau? Mungkin seperti ini, Bu. Pak, mengapa jawaban saya disalahkan? Bagaimana menurut Ibu? Oh, bagus itu. Kemudian, apalagi? Kemudian saya akan mengajak Pak Nano untuk berdiskusi, Bu. Saya juga akan mengatakan alasan mengapa saya tidak ikut les. Bagus. Ibu suka pemikiran kamu Diana. Lalu bagaimana kamu akan melakukan rencana tersebut? Saya akan datang ke kantor untuk menemui Pak Nano dan meminta waktu beliau untuk berbicara secara privat, Bu. Maksudnya di sini bicara di tempat khusus, bukan di tempat yang umum yang ramai orang. Bagus. Kemudian siapa yang akan kamu mintai pertolongan untuk untuk mendukung rencana tersebut?
Rencananya saya akan meminta Aristo, Bu, untuk menemani saya. Dia kan ketua kelas kami. Meskipun dia ikut les, tapi dia memahami kok, Bu, masalah kami. Kapan rencana itu akan dilakukan, Diana? Setelah kita bicara ini, Bu, saya akan langsung menemui Aristo, meminta pertimbangan, kapan kira-kira kami bisa menemui Pak Nano. Baik. Apa ada rencana lain selain itu, Diana? Jika rencana ini tidak berhasil, saya akan coba bertemu ke rumah Pak Nano, Bu. Siapa tahu dengan ngobrol langsung di rumah, beliau bisa lebih memahami kondisi kami. Ide bagus, Diana. Untuk plan kedua kamu ini, siapa kira-kira yang akan akan kamu ajak untuk mendukung rencana kamu? Saya bisa minta ditemankan abang saya, Bu. Oke, baguslah kalau kayak gitu. Diana bisa nggak membuat kesimpulan dari obrolan kita yang sudah berjalan tadi? Saya merasa diperlakukan tidak adil terkait nilai mata pelajaran matematika yang diampu oleh Pak Nano. Dan saya merasa tidak nyaman karena sering disindir-sindir karena tidak mengikuti les privat. Untuk mengatasi hal ini, saya akan menemui Pak Nano di kantor untuk berdiskusi. Apabila tidak berhasil, saya akan menemui Pak Nano di rumahnya. Oke, hebat. Ibu suka dengan hasil obrolan kita tadi, Diana, karena kamu sudah bisa menyimpulkan permasalahan dan juga solusinya. Silakan dilaksanakan ya. Ibu doakan semoga kamu berhasil. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk dukungannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Rianti, pengamat dari praktek kucing model Tirta kasus 2. Di sini sebagai coach Ibu Anisatul Alia dan coach Ibu Mardiana Sari. Kasus 2 ini tentang seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut yang membuka les privat. Dan sebagian murid di kelas mengikuti les privat kecuali murid itu. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindirnya. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil karena murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti les. Dari praktek coaching ini, si coach sudah memenuhi langkah-langkah dalam model Tirta. Yaitu langkah pertama, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Di sini coach sudah menanyakan tujuan, ya, ada pada kalimat, Ibu ada jadi Diana tahu ya apa tujuan obrolan kita kali ini. Kemudian pada langkah kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini coach juga sudah memberikan pertanyaan seperti boleh diceritakan apa masalahnya? Kemudian ada juga kalimat tentang jadi kamu dan teman-teman yang tidak ikut les mendapat nilai yang kurang baik dan kalimat sering disindir. Kemudian langkah ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan kesalahannya. Di sini, coach juga sudah memberi pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi. Pada kalimat, kira-kira
Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi sikap Pak Nano yang menurut kamu tidak adil? Kemudian kalimat kedua ada juga, nah itu solusi bagus. Bertanya langsung dengan Pak Nano. Bagaimana kamu akan bertanya dengan beliau? Selanjutnya pada tahap keempat, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini, coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach. Terdapat pada kalimat, lalu bagaimana kamu akan melakukan rencana tersebut? Kemudian umpan baliknya ada pada kalimat, ya bagus. Kemudian, siapa yang akan kamu minta pertolongan untuk mendukung rencana tersebut? Nah, dari kesimpulan proses coaching ini, saya menyimpulkan bahwa coach sudah memenuhi langkah-langkah model cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu Anissa.